Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Mrs. Mi akan menjelaskan mengenai kisi-kisi ujian sekolah dasar bahasa Inggris ya yang akan diujikan besok. Memang sebelumnya sudah pernah Mrs. Mi sampaikan, namun Mrs. Mi akan ulangi sekali lagi sebagai persiapan untuk menghadapi ujian sekolah bahasa Inggris besok ya. Yang pertama ya soalnya mengenai present continuous tense. Nah, di sini akan ada dialog. Nah, kalian tinggal melengkapi kata kerja yang tepat. Nah, contohnya present continuous tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang terjadi, sedang berlangsung. Contohnya saya membaca buku. I am reading a book. Saya sedang makan. I am eating. Saya sedang menonton TV. I am watching television. Saya sedang memasak. I am cooking. Nah, seperti itu ya contohnya. Terus yang kedua tentang prosedur teks. Nah, di sini ada keterangannya, disajikan urutan cara membuat ondel-ondel secara acak. Peserta didik dapat menyusun urutan secara benar. Nah, kalau yang namanya urutan, kalian tinggal mengurutkannya dari yang pertama. Nah, pertama itu first, kedua second, ketiga third, keempat fourth, kelima fifth. Nah, kalian cari mana urutan yang pertama, kedua, ketiga ya. Atau kalau misalkan kalian sudah tahu cara membuat ondel-ondel ya, kalian tinggal menentukan mana yang urutan yang lebih dulu. Nanti kalian cari ya di buku paket bagaimana cara membuat ondel-ondel ya. Selanjutnya nomor 3, adverb of place. Nah, ini adalah keterangan tempat. Disajikan sebuah kalimat, peserta didik dapat melengkapi kata yang hilang dengan kata yang tepat. Nah, misalkan contohnya makan di mana nih? Misalkan di restoran. Berarti bahasa Inggrisnya restoran atau rumah makan ya, restoran. Misalkan saya beribadah di titik-titik. Nah, masjid. Nah, masjid bahasa Inggrisnya apa? Terus misalkan saya belajar di sekolah. Nah, sekolah bahasa Inggrisnya apa gitu. Itu namanya keterangan tempat ya, adverb of place. Ya, selanjutnya penggunaan there is dan there are. Nah, ini untuk yang there is dan there are, kalian harus tahu bahwa there is itu digunakan untuk benda yang cuma satu. Ya. There is ada sebuah, misalkan there is a mango, ada sebuah mangga. Nah, kalau mangganya lebih dari satu, misalkan 2 atau 3 atau seterusnya, kita menggunakannya there are. There are mangoes atau there are 2 mangoes. Gitu ya. Jadi kalian nanti kalau memilih jawaban, kalian lihat dulu gambarnya. Ya, di sini ada gambar, peserta didik dapat menyebutkan kata yang tepat sesuai dengan gambar. Ya, kalau gambarnya ada 3 ya, kalian ya there are 3 mangoes. Kalau misalkan gambarnya cuma 1 mangganya, there is a mango. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada ordinal number. Ordinal number itu adalah nomor atau bilangan yang berurutan. Di sini ada penjelasannya. Disajikan sebuah teks bertema kuda bisik, peserta didik dapat menjawab langkah-langkah dalam permainan kuda bisik. Nah, yang tadi Mrs. Mi jelaskan bahwa kalau ada hubungannya dengan ordinal number atau mengurutkan teks, langkah-langkah dalam sesuatu gitu ya, itu kalian tinggal cari kata yang pertama first, yang kedua second. Jadi kalian urutkan dari first, second, third, fourth, terus fifth, sixth dan seterusnya. Ya, jadi urutannya ke 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalian tinggal lihat kata depannya aja. Kalau udah ketemu, ya nanti mengikuti kalimatnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya describing activity, menjelaskan aktivitas. Disajikan gambar tentang permainan Cici Putri, peserta didik dapat menentukan kalimat sesuai dengan gambar. Nah, berarti gambarnya tentang Cici Putri. Berarti jawabannya ya tentang
permainan Cici Putri gitu ya. Karena di sini sudah ada kisi-kisinya. Selanjutnya comparative adjective. Nah, comparative ini adalah membandingkan dua benda. Di sini ada disajikan gambar, peserta didik dapat menyusun kata menjadi kalimat yang tepat. Nah, di sini ada tulisannya transportasi Jakarta. Misalkan ada perbandingan mengenai dua kendaraan. Contohnya sepeda dengan mobil. Ya. Sepeda lebih kecil daripada mobil. Itu namanya perbandingan. Atau dibalik ya. Mobil lebih besar daripada sepeda. Nah, kalian tinggal mengurutkan. Ya, kalau misalkan kata kuncinya lebih kecil atau smaller, maka yang duluan adalah benda yang paling kecil. Misalkan sepeda. Ya. Tapi kalau misalkan bendanya ada kata lebih besar atau bigger, ya, berarti kamu mengurutkannya benda yang lebih besar dulu ya. Mobil lebih besar daripada sepeda. Gitu ya. The car is bigger than bicycle. Ya, gitu ya. Nah, terus di sini ada superlative degree. Nah, superlative degree itu berarti perbandingan yang menggunakan ter. Ya, terbesar, terbaik, tertinggi, terbagus. Ya, itu namanya superlative degree. Di sini ada keterangannya, disajikan gambar monumen nasional, peserta didik dapat menentukan monumen tertinggi di Jakarta. Nah, kalian cari tuh monumen tertinggi di Jakarta. Gimana bahasa Inggrisnya? Ya. Terus ini ada occupation. Disajikan kalimat sederhana, peserta didik dapat mengidentifikasi pekerjaan dengan benar. Nah, occupation itu pekerjaan ya. Jadi nanti kalian baca dulu kalimatnya tentang apa. Misalkan Pak Budi seorang yang bekerja di sekolah. Dia mengajar di sekolah SDI Baitur Rahman misalkan. Apakah profesi Pak Budi? Ya, Pak Budi adalah seorang guru. Nah, kalau misalkan penjelasannya mengenai Pak Budi bekerja di rumah sakit. Ya, dia bertugas untuk memberikan penyembuhan atau pengobatan terhadap orang yang sakit. Nah, apa pekerjaan Pak Budi? Misalkan dokter gitu ya. Nah, itu namanya mengidentifikasi pekerjaan. Selanjutnya, countable noun and uncountable nouns. Countable itu benda yang dapat dihitung. Nah, uncountable itu yang tidak dapat dihitung. Nah, di sini ada keterangannya, disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat menentukan jumlah benda dengan benar. Nah, kalian tinggal lihat aja gambarnya. Ada gambar apa dan jumlahnya berapa. Misalkan ada gambar pensil. Jumlahnya 4. Misalkan jumlahnya 1 ya. This is a pencil. Misalkan 1. Tapi kalau misalkan jumlahnya lebih dari 1 ya. Misalkan itu adalah 4 pensil. Ya, those are 4 pencils. Nah, jadi to be-nya juga berubah ngikutin. Kalau bendanya cuma 1, to be-nya is. Kalau bendanya 2 atau lebih, berarti menggunakan to be-nya are. Dan jangan lupa di belakangnya ada s-nya. Ya. Misalkan 2 pencils. Nah, berarti ada s-nya. 3 pencils, berarti ada s-nya. 4 pencils. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya hobi. Disajikan kalimat sederhana, peserta didik dapat menentukan kegemaran dengan tepat. Kalian baca dulu kalimatnya tentang apa. Nah, dari situ akan ketahuan dia hobinya apa. Nanti tinggal dipilih ya. Selanjutnya, traditional song from Betawi, lagu Sirih Kuning. Nah, nanti akan ada lirik lagu Sirih Kuning. Kalian tinggal melengkapi lagunya itu, kalimatnya, lanjutannya apa, liriknya ya. Nanti kalian cari ya Sirih Kuning itu seperti apa lagunya. Selanjutnya materinya tentang clothes, pakaian. Disajikan gambar sederhana yang
muat perlengkapan pakaian tari sirih kuning, peserta didik dapat menentukan dengan tepat. Nah, biasanya kalau menari itu pakai apa? Ya, pakaiannya apa? Nanti di situ ada keterangannya. Apakah dia menggunakan baju warna apa gitu, atau misalkan dia menggunakan apa aksesoris ya. Nanti kalian lihat di gambarnya. Terus selanjutnya tentang shape. Shape itu bentuk. Disajikan motif Betawi, motif batik Betawi, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk motif dengan tepat. Nah, nanti kalian lihat dulu gambarnya gambar apa. Apakah gambarnya lingkaran? Nah, kalau lingkaran kalian tulis bahasa Inggrisnya lingkaran apa. Atau persegi panjang, atau persegi, atau segitiga, atau persegi persegi 5 ya. Pokoknya lihat dulu gambarnya, nanti baru kalian pilih sesuai dengan yang gambarnya, gambar apa, bentuk apa. Selanjutnya di sini ada prosedur teks. Ya, prosedur teks itu sama ya, mengurutkan cara-cara membuat minuman khas Betawi. Nah, biasanya kalau minuman khas Betawi ini contohnya misalkan ada selendang mayang ya yang sudah pernah kita pelajarin, atau misalkan membuat es cendol, es selendang mayang, atau mungkin nanti ada urutannya, kalian tinggal mengurutkan ya, seperti yang Mrs. bilang, mengurutkannya kalau 1 first, 2 second gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada kata bantuan seperti itu, kalian tinggal baca aja kira-kira yang mana yang duluan, yang langkah awalnya. Nah gitu ya. Selanjutnya present continuous tense, parts of body. Nah, bagian tubuh. Disajikan kalimat rumpang mengenai present continuous tense yang berhubungan dengan parts of body. Peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan fungsi anggota tubuh yang benar. Nah, kalian tinggal lihat aja kalimatnya. Misalkan mata untuk melihat, ya, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, ya, mulut untuk makan atau mungkin untuk berbicara gitu ya. Nanti telinga untuk mendengar ya, nanti tinggal disesuaikan dengan kalimatnya. Selanjutnya future tense mengenai public places. Public places ya, public places ini adalah tempat umum. Future tense yaitu tentang tenses yang menggunakan will atau yang akan kita kerjakan ya. Jadi belum terjadi, baru rencana. Disajikan kalimat, peserta didik dapat menentukan tempat yang tepat. Nah, nanti kalian tinggal lihat kalimatnya aja. Kira-kira kelanjutannya apa? Misalkan saya akan pergi ke Medan dengan menggunakan pesawat ya. Nah, pesawat itu adanya di mana? Berarti saya harus kemana? Misalkan ke airport gitu ya. Atau saya mau pergi dengan menggunakan kereta, maka saya harus ke stasiun kereta api. Nah, seperti itu ya. Itu namanya public places. Jadi keterangan tempat. Selanjutnya traffic signs. Nah, traffic signs ini kalian tinggal lihat aja gambarnya gambar apa. Ya, ini adalah rambu-rambu lalu lintas ya. Jadi disajikan sebuah gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi gambar tersebut. Kalian lihat gambarnya. Apakah lurus? Apakah belok kanan? Apakah belok kiri? Apakah lampu merah? Ya, atau zebra cross, atau untuk penyeberangan atau untuk trotoar gitu ya. Nanti kalian tinggal lihat ada gambar rambu lalu lintas apa, misalkan dilarang berhenti, dilarang parkir, dilarang merokok. Nah, itu nanti kalian tinggal ke bahasa Inggrisin ya, arti dari traffic sign tersebut. Selanjutnya family tree, yaitu pohon keluarga. Nah, nanti akan ada gambar family tree atau pohon keluarga atau silsilah keluarga. Kalian tinggal menyebutkan ya family tree atau pohon keluarga dengan tepat ya. Misalkan ada ayah, ibu, kakek, nenek ya, dan anak ya. Nah, atau bibi, paman. Nah, kalian tinggal lihat bahasa Inggrisnya.
kakek apa, nenek apa, bibi apa, paman apa, saudara laki-laki, saudara perempuan, keponakan laki-laki, keponakan perempuan. Ya, nanti kalian tinggal pilih bahasa Inggrisnya apa. Selanjutnya, adverb of frequency. Transportation, angkutan jalan umum. Disajikan kalimat rumpang, peserta didik dapat melengkapi teks menggunakan adverb of frequency dengan tepat. Nah, yang namanya adverb of frequency ini adalah keterangan frekuensi. Seberapa sering? Ya, jadi kalian tinggal mencari arti kata, misalkan sering bahasa Inggrisnya apa, selalu apa, biasanya apa gitu ya. Misalkan sering, often ya, terus kadang-kadang, sometimes, terus jarang, seldom. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ada kalimatnya, misalkan saya titik-titik jarang belajar ya. Nah, jarang bahasa Inggrisnya apa? Seldom. Kalau saya sering belajar, nah sering bahasa Inggrisnya apa? Saya biasanya belajar. Nah, biasanya bahasa Inggrisnya apa? Gitu ya. Itu namanya adverb of frequency. Selanjutnya future tense menggunakan will. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah, nah ini semua will semua ya, asking and giving response menggunakan will. Nah, ini yang menggunakan will, kalian harus tahu will itu pasangannya adalah kata kerja yang pertama. Ya, misalkan mau makan, I will eat. Saya mau makan. Saya mau minum, I will drink. Saya mau belajar, I will study. Saya mau menonton, I will watch TV. Saya mau pergi, I will go. Jadi selalu kata kerja bentuk pertama ya, verb one. Nah, kalau to be going to ya, kalau menggunakan to be going to, kalian harus tahu to be-nya. I, to be-nya am. I am going to. You are going to. She is going to. Ya, jadi nanti kalian kalau udah hafal to be-nya dan juga pasangan subjeknya, maka kalian bisa menjawab dengan tepat, insya Allah ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada prosedur teks tadi udah ya, future tense juga udah. Nah, future tense ini ada adverb of time. Nah, adverb of time atau keterangan waktu yang namanya baru rencana ya, future tense itu kan tenses yang belum terjadi ya, baru rencana. Jadi kata keterangan waktunya itu bisa besok, minggu depan ya. Kalau misalkan besok tomorrow, minggu depan next week, misalkan Senin depan next Sunday, Selasa depan next Senin depan next Monday ya, Selasa depan next Tuesday ya, Rabu depan next Wednesday ya, gitu ya. Jadi next baru nama harinya, Rabu depan, Kamis depan, Jumat depan ya. Nah, selanjutnya di sini ada past verb. Nah, past verb yaitu past tense, sama aja ya. Nah, yang harus kalian pahami adalah kalau past tense atau past verb, kata kerja yang sudah lewat, maka menggunakan verb 2. Nah, kalian kan sudah pernah mempelajarinya ya di kelas 6 tentang past tense. Dilihat lagi catatannya ya. Perubahan kalimatnya apa? Apakah menggunakan tambahan ed atau berubah? Tergantung regular verb atau irregular verb ya. Mrs. Mi nggak jelasin lagi ya, tinggal lihat catatannya. Selanjutnya traditional game from Betawi. Nah, di sini ada disajikan permainan keripik jengkol, peserta didik mampu menyusun menjadi kalimat yang tepat. Nah, kalian lihat lagi catatannya. Permainan keripik jengkol urutannya apa saja? Ya, yang mengaitkan kaki, terus menyanyikan keripik jengkol, terus mempertahankan keseimbangan biar nggak jatuh. Nah, itu urutannya ya. Nanti kalian lihat lagi bahasa Inggrisnya di buku paket ya. Selanjutnya expressing feeling using using ini ya, was dan were ya.
Was dan were sudah ada di buku paket ya, lihat kembali catatannya. Mana-mana saja subjek yang menggunakan was, mana-mana saja subjek yang menggunakan were. Dan yang perlu diingat, kalau dia benda tunggal dia menggunakan was. Kalau misalkan bendanya itu jamak atau lebih dari satu, maka menggunakan were. Ya. Kayak I was. Ya. They were. We were. Ya, she was, he was. Nah, nanti kalian lihat lagi ya catatannya. Nah, terus di sini ada transportation in Jakarta, LRT dan MRT ya. Nah, MRT, LRT, kalian harus bisa membedakan gambar LRT dan MRT. Di sini disajikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi gambar dengan benar. Nah, disajikan gambar berarti ada gambarnya. Kalian tinggal lihat. Biasanya kalau MRT itu warnanya biru dan ada logo di depan keretanya itu MRT ya. Kalau LRT ya itu warnanya biasanya merah. Nanti kalian lihat lagi di buku paketnya itu ada MRT dan LRT ya. Selanjutnya reporting one's past activity. Nah, ini sama aja kayak past tense ya. Kita melaporkan aktivitas seseorang di masa lampau atau yang sudah terjadi. Nah, terus di sini ada lagi condolence messages ya. Upacara kematian. Nah, disajikan kalimat, peserta didik dapat mengidentifikasi arti dari kata nyelawat. Nah, di sini nyelawat itu apa? Gitu ya. Kan mengidentifikasi arti dari kata nyelawat. Nah, definisinya nyelawat apa? Nah, arti dari nyelawat itu apa ya? Terus di sini past tense sudah dijelaskan juga, past tense trisiap lalu lintas. Nah, kalau trisiap lalu lintas itu berhubungan dengan rambu lalu lintas ya, sama ya tadi ya. Nah, yang terakhir reported speech. Ya, reported speech ini, nah di sini ada keterangannya, disajikan 3 gambar kegiatan, peserta didik dapat mengidentifikasi gambar, menuliskan kalimat indirect dengan benar. Nah, indirect ini kalimat tidak langsung ya, jadi menggunakan verb 2. Kalian lihat aja gambar yang pertama tentang apa, gambar yang kedua tentang apa, gambar yang ketiga tentang apa. Nah, nanti kalian cocokkan, misalkan gambar pertama tentang main sepeda ya, gambar yang kedua tentang bermain basket misalkan, gambar ketiga tentang lari misalkan gitu ya. Nanti kalian kalimatnya itu menggunakan verb 2 ya, karena ini kalimat tidak langsung. Jadi misalkan gini, dia berkata bahwa dia telah naik sepeda misalkan gitu ya. Nah, itu nanti menggunakan verb 2 ya. Jadi kalian tinggal cocokkan aja kalimatnya dengan gambar. Kalau sudah cocok sama, nah berarti itu jawabannya gitu ya. Demikian sudah selesai ya. Ini ada 40 soal ya. Semoga kalian semua bisa mengisi menjawab dan mengisi dengan baik, dengan benar, dan mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Mohon maaf Mrs. Mi tidak bisa memberikan yang lebih maksimal ya. Segini saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua yang akan menghadapi ujian. Dan pesan Mrs. Mi supaya mengerjakan dengan hati-hati, tidak perlu terburu-buru, santai aja karena waktunya masih banyak ya. Kalian dari jam 8 sampai jam 10 itu waktunya cukup lama. Dibaca yang benar, dibaca dengan teliti. Insya Allah soal ini lebih mudah daripada soal-soal kelas 6 sebelumnya, karena ini adalah soal gabungan dari kelas 4, 5, dan 6 ya. Insya Allah di bulan Ramadan ini doa kita terkabul ya. Mrs. Mi doakan semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan juga diberikan kemudahan dalam
menjawab soal-soal ujian sekolah. Tetap semangat ya buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.